warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusfila Febrianti dengan NIM 202111022. Di sini saya akan membahas materi mengenai karya tafsir Tabatabai, yaitu tafsir Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan merupakan karya terbesar Tabatabai. Karya monumental ini telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan tidak saja di lingkungan Syiah, tetapi juga di dunia Sunni. Dalam dunia pemikiran Islam dewasa ini, hampir semua peneliti yang mengkaji tafsir hampir bisa dipastikan tidak akan meninggalkan karya tafsir ini dalam kajian mereka. Karya ini dikategorikan sebagai karya yang memiliki kualitas lebih baik dibanding karya lainnya dalam bidang yang sama. Tabatabai dalam tafsir ini tidak hanya memakai satu metode saja dalam menafsirkan setiap ayat, namun juga menggunakan pendekatan filosofis dan sufistik. Kedua pendekatan tersebut kemudian didasarkan pada analisis bahasa dan sandaran riwainya. Al-Mizan adalah kata yang dipakai sebagai judul dari tafsir ini. Dipergunakannya terminologi ini karena dalam tafsir ini banyak memuat pendapat para ulama tafsir, baik klasik maupun modern, dari Syiah atau Sunni. Semua pendapat ini yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tabatabai untuk memperkuat suatu pendapat dengan lainnya, atau dengan pendapatnya sendiri setelah merujuk kepada Al-Quran. Selanjutnya, analisis karakteristik tafsir Al-Mizan. Latar belakang penyusunan tafsir ini bermula ketika Syekh Tabatabai mengajar di Universitas Qum, Iran. Saat itu, para mahasiswa meminta sang guru untuk mengumpulkan beberapa bahan materi perkuliahan dan disusun ke dalam bentuk tafsir yang padat dan lengkap. Beliau akhirnya mengabulkan permintaan dari para mahasiswanya dan kemudian terbitlah kitab tafsir Al-Mizan yang terdiri dari 20 jilid. Kitab ini beliau beri nama Al-Mizan karena Syekh Tabatabai menginginkan karya tafsirnya sebagai pertimbangan untuk memberi pendapat yang berimbang dan kuat bagi umat muslim. Ketika mereka tengah menghadapi berbagai masalah ataupun persoalan dan mengedepankan model penafsirannya Al-Quran bil-Quran, hadirnya kitab tafsir Al-Mizan ini bertujuan untuk menjawab tuduhan miring terhadap kaum Syiah yang mana tuduhan tersebut mengatakan bahwa kaum Syiah mempunyai kitab suci Al-Quran yang berbeda dari kitab suci Al-Quran umat muslim pada umumnya. Sistematika, metode, dan corak penafsiran metode penafsiran Al-Quran terdiri atas 4 metode, yakni metode tahlili, metode ijmali atau global, metode mauduhi atau tematik, dan metode mukhoran atau pembanding. Adapun metode yang Syekh Tabatabai gunakan saat menafsirkan ayat Al-Quran, beliau menggunakan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bil ra'yi. Yang dimaksud dengan metode tahlili yakni metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafal-lafalnya, hubungan ayat dengan ayat, asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat tabi'in, dan ulama-ulama lainnya. Syekh Tabatabai ketika menafsirkan tafsir Al-Mizan, beliau mula-mula membahas suatu topik tertentu, lalu kemudian ia membagi beberapa ayat dalam menafsirkan suatu ayat. Beliau menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan tertibul ayat dan melakukan pembagian ayat berdasarkan suatu peristiwa di balik turunnya ayat tersebut dan juga dengan bantuan ilmu lainnya. Tafsir Al-Mizan ini kental dengan metode tafsir bi ra'yinya. Beliau menjelaskan tafsirnya
dengan menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran dan juga menggunakan bantuan ayat-ayat lain, memasukkan hadis-hadis Rasulullah serta memadukan bermacam-macam pendapat para sahabat, tetapi beliau memiliki pendapat lain dalam penafsirannya. Adapun yang dimaksud dengan metode Al-Quran bil Quran, yakni menafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Dan Syekh Tabatabai meyakini bahwa pembahasan suatu ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat dan saling berhubungan. Syekh Tabatabai ketika menggunakan suatu ayat Al-Quran sebagai sumber tafsir, terdapat dua bentuk yang digunakan di antaranya ketika sang musafir membahas suatu ayat dan beliau mencantumkan ayat yang lain yang relevan dari ayat yang sedang dibahas tadi. Kemudian, beliau pun menjadikan suatu ayat Al-Quran sebagai bahan argumen terhadap penafsiran yang beliau lakukan. Tafsir Al-Mizan karya Tabatabai ini sangat kental dengan nuansa teologinya, atau dengan kata lain, corak penafsiran Al-Mizan ini adalah corak teologi atau disebut juga corak filsafi. Sumber primer atau sumber utama yang beliau gunakan adalah kitab Al-Quran. Sedangkan sumber sekundernya yakni sumber yang menjadi alat pembantu untuk menafsirkan Al-Quran adalah berupa beberapa buku atau kitab tafsir ulama klasik, kamus, hadis-hadis Nabi SAW, koran dan majalah. Kemudian mengenai manhaj tafsir atau metodologi tafsir, yang dimaksud dengan manhaj tafsir ialah suatu cara yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk penafsiran. Metodologi umum yang digunakan Syekh Tabatabai dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan menggunakan metode tafsir tahlili. Kemudian, metodologi penafsiran khusus yang digunakan sang musafir dalam menafsirkan Al-Quran dalam tafsir Al-Mizan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak data yang beliau gunakan ketika menafsirkan Al-Quran. Data-data tersebut berasal dari para muhadisin, para filosof, dan musafir, dan sebagainya. Yang kedua, sebelum membahas tafsiran ayat-ayat Al-Quran dari sebuah surat, Syekh Tabatabai memaparkan tujuan dari surat maupun ayat tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, beliau banyak merujuk kepada pendapat beberapa musafir dan ahlu sunnah untuk kemudian beliau nyatakan akan menerima atau tidak pendapat atau argumen tersebut, dan juga disertai dengan menerangkan munasabah ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dalam tafsirnya, beliau menyebutkan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ketika menjelaskan nas atau teks Al-Quran yang mengandung ayat-ayat hukum, dan kemudian beliau menyertakan argumen dari para sahabat dan tabi'in terkait penafsiran ayat tersebut. Dan yang kelima, dengan menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, Syekh Tabatabai mengkaji surat ayat dengan ayat lain yang relevan. Yang keenam, dalam penafsiran tafsir Al-Mizan, sang musafir memaparkan makna batin dan juga makna zahirnya suatu ayat. Yang ketujuh, ayat-ayat yang Tabatabai tafsirkan kemudian beliau jabarkan melalui pendekatan bahasa. Yang kedelapan, dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung makna goib, Syekh Tabatabai menjelaskan bahwa sesuatu hal yang mengandung kegoiban tidak bisa dijangkau atau diterima oleh akal manusia, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui makna takwil dari ayat-ayat yang mengandung hal-hal bersifat goib tersebut. Dan yang terakhir, dalam pembahasan ayat yang mengandung hukum fikih, beliau hanya menafsirkan ayat tersebut secara umum atau secara garis besarnya saja. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.